Sobat Verbum Domini yang terkasih, salam jumpa bersama saya Mario Frederikus Coleputra dalam Verbum Domini edisi Rabu 2 Februari 2022 dalam pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Marilah kita memulai permenungan kita dengan mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus, anak itu, dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sobat Verbum Domini yang terkasih, pada hari ini kita merayakan pesta Yesus dipersembahkan di Bait Allah. Kita merayakan pesta ini tepat setelah 40 hari kelahirannya. Dan tadi kita baru saja mendengarkan bacaan mengenai Yesus yang dipersembahkan di Bait Allah oleh orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus ke Bait Allah adalah bagian dari ritus orang Yahudi bahwa setelah bayi berumur 40 hari, orang tuanya diwajibkan untuk mempersembahkannya ke Bait Allah. Saat mempersembahkan, Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus kepada imam yang bertugas, dan imam yang bertugas itu akan meletakkan Yesus di atas altar sebagai bentuk persembahan. Kemudian, 2 ekor burung merpati
juga akan diserahkan kepada imam tersebut, yang lalu akan dikurbankan menggantikan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ini adalah sebentuk tindakan iman yang didasarkan pada perintah Allah sebagaimana tertuang dalam kitab Taurat. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Yusuf dan Maria ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang tua yang beriman dan bagian dari tanggung jawab mereka sebagai orang tua dalam memperhatikan iman dan juga tumbuh kembang Yesus sebagai seorang anak. Kemudian, selain ada peran Yusuf dan Maria sebagai orang tua kandung, ada juga peran dari Simon dan juga Hana yang bukan orang tua kandung Yesus. Kita tentu sudah sangat mengenal dengan Yusuf dan Maria dalam kisah kelahiran. Yusuf adalah pribadi yang mau membuka diri untuk mendengarkan sabda malaikat agar dia bisa menjaga dan melindungi Maria dan Yesus. Maria sendiri adalah seorang perawan yang mau membuka dirinya untuk bekerja sama dengan Allah dalam kisah keselamatan dengan berperan sebagai yang mengandung putra Allah, yaitu Yesus Kristus. Hari ini ada Simon yang dalam Injil hari ini dikatakan seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus Allah senantiasa menaungi dirinya. Keberadaan dirinya di hari Yesus dipersembahkan di Bait Allah merupakan karya Roh Kudus sehingga dia bisa melihat Mesias. Nilai lain yang ada dalam dirinya adalah seorang yang benar dan saleh, dan sedangkan Hana adalah seorang nabi perempuan. Hana dalam teks Injil hari ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang setia untuk tinggal di Bait Allah. Di sana, dia selalu berdoa dan berpuasa. Yang sama dari keduanya, yakni Simeon dan Hana, adalah sama-sama membicarakan tentang masa depan Yesus bagi orang banyak. Mereka berdua, kendati bukan orang tua kandung dari Yesus, tetapi membicarakan tentang Yesus di kemudian hari. Sobat Verbum Domini yang terkasih, tindakan Yusuf dan Maria pada pesta hari ini tidak sekadar suatu proses seremonial adat belaka, yakni mengikuti tradisi yang ada dalam budaya mereka. Mereka mempersembahkan Yesus ke Bait Allah tidak sekadar untuk ikut-ikutan karena ada pasangan lain yang telah dan sedang melakukan hal yang sama. Yusuf dan Maria mempersembahkan Yesus ke Bait Allah merupakan aksi atau tindakan dari kedua orang tua ini untuk menyerahkan Yesus kepada Allah. Allah adalah pemilik utama dari Yesus, dan Yesus sendiri adalah milik Allah. Hal ini mengingatkan kita pada peristiwa di mana Yesus meminta para murid agar jangan menghalang-halangi anak-anak yang ingin datang kepadanya. Dengan mengingat hal ini, orang tua diharapkan tidak akan berbuat semena-mena terhadap anak mereka. Menyerahkan anak-anak kepada Tuhan tidak berarti orang tua lepas tanggung jawab karena tugas menyerahkannya kepada Tuhan sudah selesai. Justru, orang tua harus tetap menjaga dan melindungi anak-anak mereka agar bertumbuh dalam jalan Tuhan dan kelak bisa menjadi berkat untuk semua orang, bukannya bertindak sewenang-wenang. Sehingga sungguh miris dan ironis bila terdengar kisah-kisah kelabu yang mana ada orang-orang tua yang membunuh anak mereka, entah yang masih dalam kandungan maupun setelah lahir. Ada orang yang membuang bayi mereka di sawah, di pinggir jalan, di emperan toko, di tempat sampah, dan di tempat-tempat yang tidak layak lainnya. Dan juga kasus-kasus kekerasan terhadap anak lainnya. Kita lupa bahwa anak-anak adalah milik Allah yang dititipkannya untuk dijaga dan dirawat, sehingga dengan menjaga dan merawatnya, kita sedang memuliakan Allah. Tidak hanya peran orang tua kandung. Dalam Injil hari ini pula, ada Simeon dan juga Hana yang hadir untuk mencintai Yesus sembari menubuatkan tentang Yesus dan kehidupannya di kemudian hari. Tindakan ini adalah juga sebentuk rasa cinta dari orang tua lain yang bukan anak orang tersebut. Orang tua juga
perlu mencintai anak-anak yang bukan anak kandungnya. Semua itu didasarkan pada pengetahuan bahwa anak-anak yang bukan anak-anak mereka perlu juga dijaga dan dicintai, yang mana status kepemilikan anak-anak tersebut adalah anak-anak Allah, anak-anak milik Allah. Sehingga sungguh miris dan ironis bila mendengar kisah-kisah muram mengenai orang-orang yang bukan orang tua kandung menyiksa anak orang lain, terlebih mereka yang terlibat dalam pembunuhan anak-anak, penculikan, dan penjualan anak, semua bentuk pelecehan, pemerkosaan terhadap anak, termasuk yang menggunakan wajah agama, dan juga bentuk-bentuk eksploitasi terhadap anak lainnya. Di sisi lain, anak-anak juga mesti mencintai dan menghormati orang tua mereka. Orang tua adalah guru iman pertama, guru kehidupan pertama. Mereka adalah yang paling pertama mengajarkan tentang segala hal kepada anak-anak mereka. Orang tualah yang menghadirkan anak-anak di dunia ini. Untuk itu, anak-anak juga perlu mencintai dan menghormati orang tua mereka, entah statusnya orang tua kandung maupun yang bukan orang tua kandung. Maka miris dan ironis pula bila mendengar kisah-kisah yang tidak patut dari anak-anak yang melakukan kekerasan terhadap orang tua, seperti memukul karena tidak memberi uang, aksi-aksi tidak terpuji dari anak murid yang memukul guru, bahkan sampai-sampai membunuh orang tua dengan beragam alasan yang melatarinya. Dengan demikian, kita semua masing-masing perlu menghormati orang lain tanpa memandang status dari orang yang kita hadapi. Kita menghormati karena ada Allah di dalam diri orang lain.